Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian online angkatan pertama, kajian kronologis dan inspirasi. Insyaallah ya, hari ini adalah hari yang spesial karena saya membawakannya secara live ya, secara langsung walaupun direkam ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi para sahabat semuanya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita perlu belajar kronologis dan dilanjutkan dengan inspirasi yang didapat dari setiap peristiwa yang dihadapi, yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena beliau adalah manusia yang agung, manusia terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh teladan bagi umat manusia ya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali ya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa kulluhum mayyazuzu dzalik, bahwa umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang bisa melampaui usia tersebut ya. Nah, kita tahu ya bahwa Rasulullah wafat di usia 63 tahun, begitupun tiga sahabat terbaiknya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Ali bin Abi Thalib, meninggal di usia yang sama ya, di usia 63 tahun. Utsman bin Affan melebihi usia 70 tahun ya, sampai usia 80 tahunan masih hidup. Tapi usia tersebut oleh Utsman bin Affan dipakai untuk menambah amal ibadah. Kemudian kita juga tahu istri Rasulullah, wanita yang terbaik ya, wanita yang teragung yang mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Ternyata Khadijah pun ya, ibunda Khadijah, beliau wafat di usia 65 tahun. Maka sabda Rasulullah SAW ini harus betul-betul menjadi perenungan bagi kita ya, untuk menyiapkan hal-hal terbaik dalam hidup ini sebagai bekal kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau membagi usia manusia menjadi 4 ya. Yang pertama adalah masa anak-anak, kemudian masa muda, kemudian masa dewasa, dan masa tua ya. Nah, masa anak-anak Ibnu Qayyim menyebutkan adalah sejak lahir sampai usia akil baligh ya. Jadi kalau laki-laki sampai bermimpi ya, mimpi basah, kemudian kalau perempuan mengalami haid. Maka kalau sudah seperti itu, maka dia disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai pemuda ya. Pemuda ini kalau dalam Islam identik dengan kemauan yang kuat ya, azam yang tekad yang kuat ya, semangat gitu ya, kekuatan gitu ya. Nah, masa muda ya, ini Ibnu Qayyim membaginya dari usia akil baligh tadi sampai usia 40 tahun ya.
Kemudian usia dewasa 40 tahun hingga 60 tahun. Kemudian lanjut usia tua 60 tahun hingga wafatnya ya. Nah, Rasulullah SAW wafat di usia tua ya. Sehingga seluruh kehidupan Rasulullah itu bisa ditiru ya, karena Rasulullah mengalami semua ini. Mengalami masa anak-anak, kemudian mengalami masa muda, masa dewasa juga mengalami, kemudian masa tua juga mengalami ya. Jadi semua yang dialami oleh manusia itu sudah dialami juga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ini alur kehidupan manusia terbaik ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Masa anak-anak adalah masa penyiapan ya, masa pembekalan ya. Kemudian masa muda adalah mengokohkan eksistensi ya, bahwa aku inilah gitu ya, pemuda. Jadi pemuda itu yang mengatakan aku gitu ya, bukan mengatakan orang tuaku begitu ya. Itu pemuda ya. Jadi waktunya masa muda untuk mengokohkan eksistensi. Kemudian masa dewasa ya, 40 tahun sampai 60 tahun tadi adalah masa kita untuk berkiprah dan berkontribusi. Makanya sebenarnya dalam usia Rasulullah ini tidak ada istilah pensiun gitu ya. Justru Rasulullah itu usianya dari mulai lahir sampai wafatnya itu naik terus gitu ya. Jadi naik terus usianya. Usia amalnya itu terus naik gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita pun ketika mempelajari ini, salah satu tujuannya adalah agar usia kita itu terus naik grafiknya gitu ya. Dan nanti wafat di usia wafatnya itu pas puncak amal-amal kita gitu ya, atau di puncak kesuksesan kita ya. Seperti Rasulullah yang beliau wafat, kemudian Islam sudah tersebar ya, semua tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah finish gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini ya menjadi penyemangat bagi kita bahwa tidak ada pensiun untuk beramal soleh ya, tidak ada pensiun untuk beramal ibadah gitu ya. Justru semakin tua itu prestasi yang dicontohkan oleh Rasulullah semakin banyak ya. Dan nanti ketika kita sudah tua ya, 60 tahun ke atas, maka kita ini ya, kalau Rasulullah menuai prestasi ya, dikenang abadi kiprah dan perjuangannya ya. Kita tahu bahwa Rasulullah ya begitu dicintai oleh para sahabatnya, tabiin, bahkan sampai sekarang ya, kita pun mudah-mudahan ya menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah ya, ini ya usia 0 sampai 40 tahun adalah disebut usia pembentukan pribadi terbaik ya, atau disebut juga masa persiapan, disebut juga masa prakenabian, disebut juga masa tarbiyah ilahiyah ya. Karena di usia 0 sampai 40 tahun ini Rasulullah betul-betul dididik secara langsung oleh Allah lewat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ya. Dari mulai bahkan sebelum kelahiran ya, bahkan kalau kita kemarin pernah bahas dari mulai zaman Nabi Adam sudah dipersiapkan gitu ya. Doanya Nabi Ibrahim, kemudian kabar gembira dari Nabi Isa gitu ya. Kemudian menjelang kelahiran Allah sambut dengan 2 peristiwa besar, yaitu peristiwa ditemukan kembali air Zam-Zam, kemudian juga peristiwa dikalahkannya pasukan bergajah ya, pasukan bergajah Abraha ya, yang diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini juga bagian dari penyambutan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kelahiran gitu ya, kelahirannya pun menjadi cahaya ya, karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad ya, dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sekitar 600 tahun itu dunia berada dalam kondisi kegelapan ya. Allah menyebutnya sebagai kondisi jahiliyah ya. Maka kelahiran Rasulullah di usia 0 tahun ini menjadi kelahiran cahaya ya. Karena kelahirannya menerangi dunia yang berada dalam kondisi kegelapan. Bukan hanya orang tuanya ya yang berbahagia, bukan keluarga besarnya, semua makhluk yang ada di alam semesta ini ikut berbahagia. Bahkan para malaikat pun ikut berbahagia
menyambut kehadiran Nabi Muhammad, ya, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian kita pun ya ketika belajar ini ya berbahagia ya mempelajari setiap peristiwa dan inspirasi dari Sirah Nabawiyah ini gitu ya. Karena mudah-mudahan ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad ya, mudah-mudahan banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Baik itu keberkahan berupa rizki, keberkahan ilmu ya, ataupun keberkahan lainnya. Yang jelas dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, mudah-mudahan kita senantiasa bertambah kebaikannya ya, ziyadatul khair. Baik itu ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ya. Allah sendiri yang memuji nabinya ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung ya. Allah sendiri yang mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang agung ya. Bahkan Aisyah istri Rasulullah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran ya. Jadi ya Rasulullah adalah gambaran dari Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran dijalankan itu dicontohkan semua oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena khuluquhul Quran ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah kemudian ya kita masuk ke ini ya dalam belajar Sirah Nabawiyah di tempat saya mengajar di Cendekia Muda ya. Ini kita membagi fase pra-kenabian itu menjadi 5 fase ya. Ada fase keyatiman ya di 0 sampai 8 tahun. Kemudian fase menggembala 8 sampai 12 tahun. Fase berdagang 12 sampai 25 tahun. Fase berkhadijah 25 sampai 37 tahun. Kemudian fase berkhadijah fase berbuakhirah ya 37 sampai 40 tahun ya. Ini bukan tauqifi ya bahwa belajar Sirah Nabawiyah harus seperti ini, tidak ya. Ini adalah bagian dari usaha ya supaya kita bisa lebih memahami ketika belajar Sirah Nabawiyah ya. Jadi ini masih fase pembentukan pribadi terbaik ya. Fase tarbiyah ilahiyah dibagi menjadi 5 fase ini ya. Nah, fase pertama ya, fase keyatiman 0 sampai 8 tahun ya. Allah sendiri yang mengatakan ya dalam surat Ad-Duha ya tentang bahwa Rasulullah adalah yatim dan Allah yang memeliharanya gitu ya. Nah, kelahiran Rasulullah ya, kelahiran 0 tahun ini ya masih kelahiran manusia terbaik. Beliau diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib ya. Setelah ibundanya yang menyusui ya, kemudian Muhammad disusui oleh Suwaibah ya, budaknya Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab ya karena ikut berbahagia atas kelahiran Rasulullah ya. Jadi Abu Lahab ini bahagia ya ketika Rasulullah lahir, keponakannya lahir. Bahkan ya sebelum menjadi nabi ya, Abu Lahab ini ingin menjadi keluarga besar, bukannya maksudnya ingin menyambung lebih dekat dengan keluarga Rasulullah ya. Apa buktinya ya? Buktinya nanti sebelum kenabian Rasulullah menikahkan 2 putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan anak-anaknya Abu Lahab ya. Tapi ternyata setelah menjadi nabi, ternyata berbeda ya kelakuannya Abu Lahab ini ya. Sampai-sampai Abu Lahab ini diabadikan namanya oleh Allah dalam surat Al-Lahab. Karena beliau senantiasa menghalangi dakwah dari Nabi Muhammad SAW ya, mempergunakan semua hartanya ya, semua jabatannya, hartanya, kekuasaannya ya yang dia miliki untuk menghalang-halangi
dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati ya, orang seperti ini banyak juga ya. Berarti kalau ada orang yang suka menghalang-halangi dakwah, ya, menghalang-halangi Islam, jangan-jangan dia berperan seperti Abu Lahab. Ya, mudah-mudahan kita terhindar ya dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Lahab. Ya, karena sejarah itu adalah pengulangan-pengulangan. Ya. Nah, kemudian ya, setelah disusui oleh Suwaibah, ya, Rasulullah kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah dan suaminya Al-Haris ya. Dan kemudian dibawa ke Bani Sa'ad ya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah ya, ini Rasulullah juga sebenarnya manusia yang dikelilingi oleh orang-orang hebat di masa kecilnya ya. Lihat misalkan ya, dari segi nama saja ya. Dari segi nama gitu ya. Bapaknya Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, artinya yang aman, yang amanah gitu ya. Kemudian Suwaibah ya, Suwaibah itu artinya pahala ya. Yang menyusuinya pahala artinya. Kemudian bidan yang membantu kelahiran itu adalah Syifa ya. Ibunya bundanya Abdurrahman bin Auf. Syifa artinya kesembuhan ya. Kemudian juga Halimah ya. Halimah itu yang mengasuhnya artinya adalah yang lembut gitu ya. Kemudian suaminya Halimah namanya Al-Haris. Al-Haris itu artinya berani gitu ya. Kemudian tempat dididik Rasulullah ketika kecil itu adalah Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad itu artinya tempat yang bahagia, kegembiraan gitu ya. Jadi lihat ya, masa kecil Rasulullah, masa tumbuhnya Rasulullah ini dikelilingi oleh orang-orang yang hebat luar biasa dari segi namanya gitu ya. Makanya ya, Rasulullah nanti ketika dewasanya beliau selalu memanggil sahabat-sahabatnya dengan panggilan-panggilan yang terbaik gitu ya. Atau kalau tidak panggilan, dengan gelar-gelar terbaik gitu ya. Misalkan Abu Bakar ya dikasih gelar As-Siddiq, Umar Al-Khattab gitu ya. Kemudian Khalid bin Walid kasih gelar Saifullah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini usia 0 tahun ya, baru lahir ya. Kemudian usia 1 tahun ya, Rasulullah masih di Bani Sa'ad ya, di tempat yang udaranya bersih ya, segar gitu ya, kemudian luas gitu ya. Jadi Rasulullah ketika kecil ini berinteraksi dengan alam gitu ya, melihat matahari langsung, pemandangan bisa dilihat sejauh mata memandang gitu, sehingga pertumbuhan Rasulullah ini sangat cepat gitu ya, dan juga dibarengi dengan kemandiriannya gitu ya. Nah kemudian ya, usia selanjutnya usia 2 tahun ini, jadi sebelumnya ya, bahwa Rasulullah itu dikembalikan kepada ibunya di setiap 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali dibawa ke Mekah untuk bertemu dengan ibunya, juga kakeknya dan keluarga besarnya Nabi Muhammad tentunya ya. Nah kemudian usia 2 tahun ya, Rasulullah dikembalikan kepada ibunya sesuai kontrak awal 2 tahun gitu ya. 2 tahun, tapi kemudian diminta kembali oleh Halimah untuk diasuh kembali ya. Kenapa coba ya? Karena ternyata kehadiran Rasulullah ya, di keluarganya Halimah dan Al-Haris di Bani Sa'ad itu ternyata memberikan banyak keberkahan bagi keluarga Halimah ya. Bentuk keberkahannya apa bagi keluarga Halimah? Ya waktu itu orang bahagia itu kalau kambingnya banyak ya, kemudian gemuk-gemuk, air susunya banyak gitu ya. Itu sudah menjadi orang kaya lah istilahnya kalau sekarang gitu ya. Nah itu kehadiran Rasulullah di Bani Sa'ad, sehingga ketika 2 tahun dikembalikan, Halimah ini meminta kembali gitu ya, karena tadi ya banyak keberkahan gitu ya. Nah mudah-mudahan kita pun seharusnya seperti ini ya, dimanapun kita berada harusnya memberikan keberkahan bagi sekitar kita ya, semuanya. Ketika di rumah maka berikanlah keberkahan itu kepada keluarga. Ketika di tempat kerja maka berikanlah keberkahan itu di tempat kerja. Ketika di jalan ya, berikanlah keberkahan dimanapun kita berada gitu ya, sehingga kita bisa ya meniru Rasulullah gitu ya, bahwa Rasulullah memberikan manfaat dimanapun beliau berada ya. Nah kemudian
usia 3 tahun ini ya. Usia 3 tahun masih di Bani Sa'ad ya, masih diasuh oleh Halimah dan Al-Haris, dan juga ada Syaimah ya. Syaimah itu anaknya Halimah ya, yang juga mengasuh Rasulullah ketika masih kecil gitu ya. Syaimah ya, anaknya Halimah dan Al-Haris. Usia 4 tahun ya, ini terjadi peristiwa pembelahan dada ya. Peristiwa ini sebenarnya juga sebagai tanda awal kenabian ya. Sebagai tanda awal kenabian terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril ya. Usia 4 tahun ya. Ada yang mengatakan 3 tahun ya. Nah, usia 4 tahun ya, pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Dan kemudian di usia 4 tahun juga Rasulullah ya, sebenarnya ketika di Bani Sa'ad ini beliau berinteraksi dengan kambing-kambing kan tadi ya. Makanya nanti ketika beliau diasuh oleh Abu Thalib ya, maka menggembala kambing itu sudah biasa bagi Muhammad kecil ya, karena waktu di Bani Sa'ad beliau senantiasa berinteraksi dengan kambing-kambing ya. Dan menurut penelitian, orang yang memelihara kambing itu akan membuat hatinya lemah lembut gitu ya, karena karakter kambing itu sama seperti manusia gitu ya, suka berpencar gitu ya. Dan Rasulullah ya belajar banyak dari kambing-kambing ini ya. Bahkan kalau seseorang yang senantiasa berinteraksi dengan kambing itu ya, dia bisa tahu gitu ya, mana misalkan ada suara mbe gitu ya. Dia tahu, oh ini kambingnya lagi sakit, ini kambingnya lapar dan sebagainya gitu ya. Nah, itu usia 4 tahun ya terjadi peristiwa pembelahan dada, kemudian masih belajar menggembala juga, dan kemudian juga di usia ini ya dikatakan nih dalam bukunya Mustafa Asy-Syibai, Rasulullah itu sudah mahir berkuda ya. Mahir berkuda di usia 4 tahun ya. Nah, ini ya 4 tahun itu sudah mahir gitu ya. Makanya kemarin kita pernah ya usia olahraga yang dilakukan oleh Rasulullah. Berkuda 4 tahun, berenang 6 tahun, kemudian memanah. Nah, memanah kemarin ya itu terjadi di usia muda Rasulullah ya, sekitar pada saat peristiwa perang Fijar ya, 15 sampai sekitar 19 tahun ya. Karena perang Fijar itu terjadinya hanya beberapa hari saja, tidak tiap hari. Jadi dalam 1 tahun hanya beberapa hari saja gitu ya. Nah, disitulah Rasulullah belajar memanah ya kepada paman-pamannya. Walaupun perannya hanya untuk mengambil anak panah gitu. Tapi itu pun sebuah keberanian gitu ya, ketika Rasulullah membantu berperang, kemudian perannya hanya mengambil anak panah gitu. Karena resikonya bisa saja Nabi Muhammad itu bisa terkena panah gitu ya. Maka sebenarnya ketika perang Fijar, Allah memberikan pendidikan kepada Muhammad bahwa harus keberanian, muncul rasa keberanian gitu, karena nanti di usia fase Madinah terutama ya, itu akan banyak terjadi peperangan gitu ya. Makanya Rasulullah di usia mudanya oleh Allah dididik untuk mengalami seperti apa perang yang terjadi di Quraisy waktu itu ya, yang dikenal dengan perang Fijar. Nah, makanya mudah-mudahan ya ketika para sahabat belajar memanah, kemudian berenang dan juga berkuda, kemudian kita alasannya adalah karena ingin mengikuti Rasulullah ya. Mudah-mudahan ketika kita berolahraga maka itu menjadi bagian dari pahala ya, karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan para sahabat yang dirahmati, ada seorang sahabat dulu pernah melihat Rasulullah itu makan labu ya. Labu itu bahasa Sundanya waluh gitu ya. Nah, semenjak itu maka sahabat ini dia menjadi orang yang paling senang dengan makan labu ya. Ketika ditanya kenapa kamu senang amat sama labu gitu ya, maka jawabannya karena saya pernah melihat Rasulullah makan labu ya, makan waluh, sehingga saya jadi sangat senang ya, senang makan waluh gitu ya. Maka
para sahabat pun mudah-mudahan demikian gitu ya, ketika melakukan sesuatu ada dasarnya kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal untuk mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian usia selanjutnya usia 5 tahun ya. Usia 5 tahun ya, karena di usia 4 tahun terjadi pembelahan dada, maka Halimah merasa khawatir ya, khawatir terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian usia 5 tahun ya, Rasulullah dikembalikan kepada ibunya ya, kepada Halimah. Maka usia 5 sampai 6 tahun ini adalah fase ketika Rasulullah diasuh langsung oleh ibundanya, yaitu Aminah ya. Nah, usia 6 tahun ya, Rasulullah dibawa ke Yastrib. Waktu itu namanya masih Yastrib, bukan Madinah ya. Tujuannya ya, selain untuk berziarah ya, sebenarnya ini tujuan yang lebih ini ya, untuk bersilaturahim bahwa Rasulullah ya itu punya keluarga besar di Madinah, yaitu dari keluarga kakeknya Syaibah ya, karena Syaibah itu lahirnya di Madinah ya, menikah, bapaknya Syaibah itu Hashim menikah dengan anak kepala suku Bani Najar ya, itu Salma gitu ya. Kemudian lahirlah Syaibah gitu ya. Makanya di usia 6 tahun ya, ibunya membawa bahwa kamu itu ya Muhammad punya saudara di Madinah gitu ya. Makanya kenapa nanti hijrahnya ke Madinah juga gitu ya. Kemudian kenapa Masjid Nabawi itu pun tanah-tanah dari Bani Najar ini gitu ya. Makanya Rasulullah ketika di Madinah sebenarnya beliau berada di tempat yang paling aman gitu ya, di keluarga besarnya yang ada di Madinah gitu ya. Nah, selain bersilaturahim ya, Rasulullah juga berziarah ya ke makam ayahnya, karena ayahnya juga wafat ketika di Madinah, Abdullah ya. Kemudian di sini ya, Muhammad kecil diajarkan untuk berenang oleh paman-pamannya ya. Kemudian setelah 1 bulan di Yasrib, Aminah ibundanya berniat kembali ke Mekah, tapi ternyata takdir Allah ibundanya wafat ya, di antara Mekah dan Madinah, yaitu di daerah Abwa gitu ya. Jadi usia 6 tahun Rasulullah menjadi anak yatim ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu ya. Kemudian pengasuhan Rasulullah beralih kepada Abdul Muthalib ya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah ya, insyaallah kita sambung ya esok hari. Kita sampai 6 tahun dulu ya, review saja ya. Mudah-mudahan dengan review ini para sahabat semakin memahami ya bahwa Rasulullah itu emang manusia terbaik ya, manusia yang sangat agung ya, yang patut diteladani semuanya gitu ya. Rasulullah ketika masa anak-anaknya, masa mudanya, masa dewasanya, masa tuanya, itu semua menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan esok hari ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.